Selamat pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai Anda bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Pasca kontak senjata dengan kelompok separatis, polisi pastikan situasi di Kabupaten Puncak aman. Pemabuk resahkan warga Merauke, polisi diminta segera ambil tindakan tegas. Jumlah kematian pasien positif COVID-19 di Merauke tinggi. Warga diminta segera bawa pasien bergejala ke rumah sakit. Polisi memastikan situasi keamanan di Kabupaten Puncak aman pasca kontak senjata personel TNI dan Polri dengan kelompok separatis minggu lalu. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Kamal mengatakan puluhan personel gabungan berhasil memukul mundur kelompok separatis yang mencoba masuk ke dalam kota Ilaga melalui Gunung Aminggaru. Saat ini pasca kejadian penembakan atau kontak tembak pada hari Sabtu kemarin, sudah kondusif. Ya. Perlu dapat kami informasikan bahwa pada saat rekan-rekan kami dari Satreskrim Polres Puncak Ilaga yang di backup oleh TNI Polri yang akan melaksanakan olah TKP, pembunuhan terhadap salah satu tukang ojek atas nama almarhum Rustam. Itu kemarin olah TKP di sana, terus kemudian dilanjutkan dengan pengecekan camp PT Unggul yang dilakukan pengurusan dan pembakaran terhadap barang-barang tersebut yang disiapkan untuk kawasan pembangunan jembatan. Sebaliknya dari lokasi tersebut ke kota Ilaga terjadi penembakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata terhadap rekan-rekan kami. Maka rekan-rekan kami dengan spontan melakukan penembakan balasan untuk memberikan efek jerah. Jadi saat itu terjadi kontak tembak yang cukup lama dan situasi kembali kondusif sore harinya. Ya, sekitar menjelang jam 5 mereka selesai dari kejadian jam 2 lebih itu. Untuk jam 5 selesai, kemudian karena situasi sudah mulai nampak gelap, kemudian rekan-rekan kami kembali ke kesatuan masing-masing. Kontak senjata pecah sejak Sabtu lalu saat personel gabungan Polri dan TNI melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi penikaman tukang ojek. Polisi dan tentara ditembak dari arah Gunung Aminggaru. Tembakan kelompok separatis kemudian dibalas oleh aparat. 3 jam kemudian kelompok separatis berhasil dipukul mundur aparat. Minggu lalu kelompok bersenjata kembali menebar teror di kota Ilaga, seorang tentara tertembak di bagian pipi. Polisi dan tentara meningkatkan status siaga 1 di Kabupaten Puncak dan Intan Jaya mengantisipasi teror penembakan yang terus dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka. Hendra melaporkan dari Kabupaten Puncak, Papua. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wilayah 5 Jayapura kembali menghimbau nelayan tradisional mewaspadai gelombang tinggi di jalur pelayaran Papua yang diperkirakan bisa mencapai 3 meter. Himbauan juga berlaku bagi pengguna jasa transportasi laut agar menunda perjalanan sementara waktu karena gelombang tinggi bisa membahayakan perjalanan baik di perairan Jayapura maupun di wilayah selatan Papua. BMKG meminta nelayan maupun pengelola perjalanan laut untuk rutin melihat perakiraan cuaca BMKG untuk mengantisipasi bahaya. Untuk perairan Papua bagian utara dan Papua bagian selatan untuk sepekan ke depan, kami perkirakan juga kondisi tinggi gelombang diperkirakan masih cukup signifikan dengan peluang potensi tinggi gelombang yang terjadi adalah berkisar antara 1,25 hingga 3 meter baik di perairan Papua bagian utara maupun Papua bagian selatan.
hal ini tentu menjadi pertimbangan tersendiri bagi baik nelayan maupun kapal-kapal yang akan melakukan aktivitas di wilayah perairan untuk lebih memperhatikan kondisi tinggi gelombang serta cuaca, karena dengan gelombang yang cukup tinggi diperkirakan kondisi cuaca di wilayah perairan juga akan cukup signifikan. Untuk itu baik nelayan maupun para pelaku pelayaran juga harap untuk lebih mengantisipasi atau lebih meningkatkan kewaspadaan dalam melaksanakan aktivitas di wilayah perairan. Begitu juga dengan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir agar lebih meningkatkan kewaspadaan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jayapura juga meminta warga Kota Jayapura waspada curah hujan tinggi yang akan terjadi hingga Maret mendatang. Warga Kota Jayapura, dimanapun kita, baik yang tinggal di gunung, tinggal di lereng-lereng, tinggal di bukit, tinggal di daerah terendah, untuk waspada kondisi saat ini karena curah hujan cukup tinggi. Kenapa? Kalau kita tidak waspada, kemudian ada longsor, ada banjir, tentu berdampak pada kita semua. Dampaknya apa? Harta benda bisa terbawa air, bisa rusak, ya, dan sebagainya. Dan mudah-mudahan jangan sampai juga menghantam jiwa kita. Untuk itu kita waspada jika curah hujan tinggi, jangan kita terlena karena bencana tidak menentu, bisa malam hari, bisa juga siang hari. Belakangan cuaca buruk menyebabkan angin kencang dan gelombang tinggi. BMKG memperkirakan kondisi ini terjadi hingga Maret mendatang. Banyak nelayan tradisional yang terpukul secara ekonomi karena pendapatan mereka menurun drastis akibat tidak bisa mencari ikan. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Pedagang di Pasar Wamanggu Merauke resah karena kasus pencurian belakangan ini marak terjadi. Untuk mencegah pencurian, Pemda Merauke memasang 12 kamera pengawas atau CCTV di seluruh sudut pasar. Pedagang mengeluh karena hampir setiap hari barang milik mereka hilang di dalam pasar, padahal sudah ada pos polisi di depan pasar. Pedagang mengapresiasi sikap Pemda yang merespon keluhan mereka dengan memasang kamera pengawas. Mereka juga meminta agar jumlah kamera pengawas ditambah lebih banyak agar bisa mengawasi seluruh pergerakan orang di dalam pasar. Apa harapan Anda untuk pemasangan CCTV ini? Untuk menghindari tingkat pencurian dan mengurangi tingkat kejahatan dan lain-lain. Dalam pasar ya? Iya, dalam memang pasar. selama ini sering terjadi pencurian ya? Sering, kalau pencurian itu bukan sering lagi. Mungkin ya ada saja. Ada saja ya? Iya, biasanya di mana? Lantai 2 apa di lantai mana? Lantai 2 yang Lantai kebanyakan. 2 ya? Artinya cukup bagus untuk membantu pengamanan di pasar? Ya sedikit ada mungkin ya. Membantu ya? Ya membantu. Lalu kemudian apa ini kan hanya 8 CCTV yang dipasang. Menurut Pak Haji kira-kira idealnya berapa untuk pasar yang sebesar ini? Mesti banyak lah. Mesti banyak ya? Jadi Selain memasang kamera pengawas, Pemda juga akan menambah jumlah personel kepolisian yang berjaga di Pasar Wamanggu. Dari 4 personel, rencananya akan ditambah menjadi 6 orang yang bekerja bergantian. Selain pencurian, pedagang Pasar Wamanggu juga terganggu dengan ulah para pemabuk yang kerap membuat onar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Minuman keras merupakan salah satu pemicu tingginya kasus kriminal di Merauke. Pelaku biasanya berbuat kejahatan dalam keadaan mabuk berat minuman keras. Warga Kampung Kondap, Kelurahan Kelapa Lima, Merauke, meminta aparat kepolisian bertindak tegas terhadap pemabuk yang kerap mengganggu warga. Warga juga meminta polisi merazia tempat penjualan minuman keras oplosan yang menurut mereka bisa merusak rumah tangga dan generasi muda. Selama ini ya, jadi orang-orang yang bikin minuman ini tolong Bapak saya minta juga tindak keras tidak boleh terjadi di tanah ini. Kalau sampai masih terjadi di tanah ini, mohon maaf, kita akan sepakat untuk keluarkan mereka dari sini. Tidak boleh bikin minuman-minuman lagi di khusus di tanah. Ini tanah mari kita bicara kami punya tanah. Itu saja, kita tidak mau tanah ini hancur karena minuman. Kita minta peminat penjual itu harus ditangkap. kenapa memang? Karena sepak dorang itu yang bikin kita membuat keluarga kacau karena miras minuman. Selama ini memang tidak ditangkap memang? Tidak ditangkap dorang. Makanya dorang merasa bahwa
tidak apa-apa, bebas kita harus dijual karena minuman itu membuat kita rusak. Rusak ya? Iya, Bang. Kepolisian Merauke yang menampung keluhan warga ini berjanji akan menindak tegas para penjual minuman keras dan pemabuk yang sering berbuat onar di Kelurahan Kelapa Lima. Sampaikan, ya mudah-mudahan ini ya, nanti Ibu Kapolsek bisa menyampaikan kepada pimpinan kami bahwa bukan masalah dari tindakannya, tapi dari asalnya, sumbernya ya. Ya, kalau bisa nanti pembuatnya itu disuruh keluar dari Kabupaten Merauke. Ya, ya mudah-mudahan ini nanti Ibu Kapolsek bisa sampaikan. Kalau perlu dukungan dari masyarakat adat, ya. Biar kita ini hidup di tanah Animha ini bisa tenang, ya. Saya sangat setuju apa yang Bapak usulkan tadi. Karena selama ini yang kita urus itu hanya yang masalah mabuk, dari mabuk akhirnya membuat pidana. Warga mengancam jika aparat tidak bertindak tegas, masyarakat adat akan mengambil langkah sendiri, mengusir para penjual minuman keras oplosan dari kampung mereka. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Gelar razia selama 1 jam, belasan kendaraan di Mimika terjaring razia polisi. Selain tidak menggunakan helm, pengendara juga ditemukan menggunakan knalpot balap saat berkendara. Pelanggar lalu lintas langsung ditilang polisi di tempat. Kasat Lantas Polres Mimika Ibda Devrisal mengatakan, fokus polisi dalam razia kali ini adalah menindak pengendara yang menggunakan knalpot balap. Pengguna kendaraan bermotor roda 2 yang menggunakan knalpot racing, yang mana knalpot racing ini sudah sangat seperti yang rekan-rekan juga ketahui sendiri, meresahkan masyarakat Kabupaten Mimika di dalam menciptakan Kamtipmas dan Kamsel Tukar Lantas, karena mereka pelaku daripada pengguna knalpot racing itu mereka secara nggak langsung sudah melakukan pelanggaran yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Polisi juga terus menghimbau pengendara menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Dalam kurun waktu 2 hari, 2 pasien COVID-19 meninggal dunia. Pasien berumur 77 tahun dan 58 tahun tersebut dilarikan ke Rumah Sakit Angkatan Laut Merauke dalam kondisi sudah berat akibat sesak nafas. Kedua pasien ini diketahui memiliki penyakit bawaan atau dalam istilah medis dikenal sebagai komorbid. Penyakit bawaan inilah yang sering menyebabkan kematian bagi pasien positif COVID-19. 58 tahun. Sebelumnya hari Jumat itu dok kan satu juga ada kan? Yang hari Jumat itu, yang dari 30 kan sekarang kan 32 ya dok ya? Oh sudah beberapa hari yang lalu. Iya. Itu memang ada penyakit bawaan dok yang 2 pasien itu? Iya. 2 pasien. Memang sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut ya dok? Iya. Jumlah pasien positif COVID-19 yang meninggal di Merauke kini mencapai 32 orang dan 148 pasien positif COVID-19 masih menjalani perawatan di RSUD dan di hotel. Tingginya jumlah kematian pasien positif COVID-19 disebabkan karena sudah terlambat ketika dibawa ke rumah sakit. Warga dihimbau bila ada kerabat atau anggota keluarga yang merasakan gejala tertular COVID-19 seperti sesak nafas, segera membawanya ke rumah sakit atau klinik terdekat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dua anggota Polres Merauke dilaporkan terpapar COVID-19 setelah dilakukan tes usap. Hasil tes juga menunjukkan istri salah satu anggota polisi tersebut ikut terpapar COVID-19 dari suaminya. Belum diketahui secara pasti bagaimana kedua anggota Polres Merauke ini tertular, namun mereka diduga terpapar COVID-19 karena melayani masyarakat, baik yang datang ke Mapolres maupun di sejumlah tempat. Saat ini kedua polisi itu menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Merauke. Sedangkan istri salah satu anggota polisi menjalani isolasi mandiri di rumah.
Ada berapa sekarang yang terpapar COVID dok di Kepolisian Resort Merauke ini? Untuk sementara yang masih pengobatan, untuk anggota ada 2 orang dan Ibu Bayangkari 1 orang. Jadi 3 ya. Kalau jumlah totalnya semua berapa dok yang sudah terkonfirmasi untuk yang lalu-lalu? Sekitar 7 orang. 7 orang ya. Kesembuhannya berapa dok? Semuanya dengan Ibu Bayangkari dan anaknya itu sekitar 11 orang. 9 orang ya. Nah sekarang 11, untuk 11. Ya yang 3 orang sementara ini sementara masih diisolasi dan pengobatan ya dok? Iya betul. Di rumah apa di rumah sakit? Di IGD. Di IGD ya? Rumah Sakit Umum Daerah. Oh, yang 2 itu anggota polisi itu dok? Iya benar. Kalau Ibu Bayangkari ini tracingnya dari mana dok? Tracingnya dari suami. Suami. Iya, dan sementara yang Ibu Bayangkari lagi isolasi di rumah. Oh, di rumah. Karena tidak ada gejala ya. Iya. Tapi kondisi kedua anggota Polres itu gimana Bu sekarang? Kondisinya membaik. Membaik ya, Makin Dok? membaik. Oh. Alhamdulillah. Saat ini jumlah polisi yang terpapar COVID-19 sebanyak 7 orang, ditambah 3 anggota Bayangkari dan 2 orang anaknya. Polisi merupakan garda terdepan yang rentan tertular karena sering berinteraksi langsung dengan masyarakat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Selama sepekan RSUD Merauke padat dengan pasien. Penumpukan ini disebabkan mesin PCR yang digunakan untuk mendeteksi COVID-19 tidak bisa bekerja. Cartridge yang merupakan salah satu komponen penting mesin ini habis, praktis pemeriksaan tidak bisa dilakukan. Saat ini rumah sakit masih menunggu pengiriman komponen dari Kementerian Kesehatan. Alhasil untuk sementara waktu pihak rumah sakit terpaksa mengirim sampel hasil pengecekan COVID-19 ke Kota Jayapura. Dalam 1 minggu ini ada kendala pemeriksaan di rumah sakit dengan kendala TCM. Cartridge-nya habis. Sehingga pemeriksaan ini kan jadi berkurang atau tidak dilakukan. Sehingga penambahan baru itu kan tidak kelihatan. Oh gitu. Tetapi yang terjadi adalah yang sembuh-sembuh yang kemarin ketemu yang terkonfirmasi yang kemarin ditemukan beberapa minggu ini kan dia sembuh semua. Selesai isolasi. Jadi perbandingannya itu tidak bisa disimpulkan hanya segitu. Kita harus melihat dari sisi penemuannya dengan yang selesai isolasi, sebanding atau tidak. Jadi kalau misalnya tidak ada pemeriksaan, maka yang selesai isolasi akan semakin banyak dan habis. Habis gitu ya. Tapi kalau pemeriksaan itu akan terus dilakukan, ada penemuan itu, penemuan kasus-kasus informasi baru, tentu akan kelihatan ya. Pemeriksaan sampel di Kota Jayapura ini memakan waktu 4 sampai 5 hari karena terbatasnya mesin PCR milik Pemprov Papua. Keterlambatan pemeriksaan ini diduga akan menambah laju penyebaran COVID-19 karena sulit mendeteksi apakah seseorang terpapar atau tidak. Saat ini mesin PCR milik Pemda Merauke hanya 1 unit. Jumlah ini sangat tidak memadai dengan ratusan pasien yang diperiksa di rumah sakit setiap hari. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Di tengah pandemi COVID-19, kebutuhan kantong darah meningkat tajam. Palang Merah Indonesia Merauke misalnya, setiap bulan membutuhkan 400 kantong darah, namun Bank Darah PMI Merauke tidak memiliki stok kantong darah yang banyak. Untuk itu Palang Merah Indonesia wilayah Merauke menggelar donor sejuta darah. Kegiatan ini menarik simpati sebagian masyarakat yang rela datang mendonorkan darahnya untuk membantu sesama. Oh, nah apa motivasi Bapak untuk melakukan donor ini Pak? Ya, ingin membantu yang orang-orang yang membutuhkan darah, golongan darah tersebut, khususnya golongan darah O, biar terbantu dalam kebutuhan mereka. Kebutuhan darah ya. Udah berapa kali donor ini Pak? Sudah ke 15 kali. 15 kali nih ya? Oh, lalu biasa. Sudah pernah dapat penghargaan dari PMI? Belum. Belum pernah ya? Iya. Oh, memang rutin, secara rutin? Iya, rutin. So, Rohmanto udah donor? Ya sudah. Udah. Golongan darah apa? Golongan darah O. Golongan darah O. Udah berapa kali donor? Baru pertama donor. Baru pertama kali donor. Nah, apa motivasi Mas untuk melakukan donor hari ini? Buat membantu. Membantu siapa? Membantu yang donor kekurangan darah. Orang yang kekurangan darah ya. Ya. PMI saat ini hanya mampu menyediakan 200 kantong darah. Untuk memenuhi kekurangan stok darah, PMI Merauke akan terus menggelar kegiatan donor sejuta kantong darah. Dalam donor darah kali ini, PMI menargetkan sebanyak 200 kantong darah
Namun, Senin kemarin darah yang terkumpul sebanyak 29 kantong. Dengan sekarang ini kita hanya kurang dari situ akibat pandemi 19 corona ini. Tujuan kita untuk stok darah di PMI untuk yang membutuhkan. Kenapa? Karena sekarang dengan kondisi Merauke, dengan pandemi corona ini, banyak kebutuhan darah. Jangan-jangan sampai kita tidak ada darah, jadinya korban makin banyak. Nah ini target berapa nih Pak untuk donor berapa kantong nih? Target kita memang kalau memang ini 200 kantong ya. PMI berharap warga mau mendonorkan darahnya untuk membantu mereka yang membutuhkan darah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dinas Kesehatan Merauke memindahkan lokasi tes cepat COVID-19 yang biasanya dilakukan di kantor Bupati, kini dipindahkan ke Puskesmas Rimba Jaya. Pemindahan lokasi ini dikarenakan kantor Bupati akan lebih fokus pada pelayanan masyarakat. Selain tempatnya memadai, di Puskesmas Rimba Jaya, petugas kesehatan juga memerlukan ruangan khusus saat akan mengambil sampel pasien. Berbeda dengan tes antibodi, mulai pekan ini seluruh calon penumpang yang akan berangkat wajib melakukan tes antigen di Puskesmas. Biaya tes antigen sebesar Rp200.000. Agar tidak membludak, Puskesmas menjatah 50 kuota penumpang setiap hari. Rapid antigen itu ada standar ruangan. Oh gitu. Gitu. Harus punya biosafety cabinet, standarnya begitu untuk safety petugas. Sehingga kami setting di Paskes, di pelayanan kesehatan. Nah untuk pelayanan di Puskesmas ini berapa banyak yang distandarkan untuk pemeriksaan setiap harinya dok? Setiap hari kita batasi 50. 50. Setiap hari kita batasi 50, kemudian tarif pemeriksaan rapid antigen di Puskesmas 200.000 untuk pelaku perjalanan. Untuk pelaku perjalanan. Kalau untuk kegiatan surveillance terkait dengan tracing dan testing itu tidak dipungut bayaran. Jadi Puskesmas kita akan setting semua Puskesmas bisa melakukan rapid antigen untuk dalam rangka surveillance ya. Dok, 200.000 itu memang sudah standar biaya seperti itu dok? Iya kan edaran dari Kementerian Kesehatan ya terkait dengan tarif pemeriksaan rapid antigen sudah ditetapkan batas maksimalnya atau tertingginya 275.000. Biaya tidak dikenakan bagi mereka yang melakukan kontak langsung dengan pasien COVID-19. Dinas Kesehatan juga menghimbau calon penumpang agar tak berkerumun ketika datang ke Puskesmas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Jangankan bahan makanan, membeli masker saja tidak mampu. Itu yang dialami warga di Jalan Perikanan, Kelurahan Kelapa Lima, Merauke. Tidaklah heran pemandangan di kampung ini seolah tidak dilanda pandemi COVID-19. Warga, mulai dari anak-anak hingga orang tua, bebas keluar ke jalan tanpa masker di wajah. Kondisi ini mendorong aparat kepolisian datang membantu warga di sini yang mengaku belum mendapat bantuan dari Pemda Merauke. Polisi tidak hanya membagikan masker secara gratis, namun juga sembako sambil mengingatkan warga akan bahaya COVID-19. Sejumlah warga merasa senang mendapat bantuan dari polisi. Bantuan ini sangat diharapkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kami masyarakat kecil ini sangat membutuhkan bantuan karena penyakit corona ini. Corona ini ya. Gitu, jadi... Karena selama ini ada pihak-pihak yang macam di sebelah sana kami tidak diperhatikan, gitu. Bukan karena masyarakat banyak. Gitu, okay. Macam di Kondap, kita di sini jarang sekali. Jadi kami sangat minta terima kasih kepada petugas dari Polsek ke sana yang peduli sama kami. Saya turun hari Sabtu itu, saya belum pernah bersilaturahmi dengan masyarakat di tempat ini. Sehingga ketika saya turun ada laporan dari Bapak Romanus, sehingga kami mengambil suatu langkah. Artinya di tengah pandemi ini kami tidak mungkin berdiam diri. Tetapi bagaimana kami bisa berbagi dengan masyarakat yang ada di tempat ini yang sudah bertahun-tahun mereka nggak pernah mendapatkan bantuan seperti itu. Sembako yang dibagikan berjumlah 75 paket, terdiri dari beras, minyak goreng, terigu, gula, dan mie instan.
Warga di kampung perikanan juga berharap perhatian dari Pemda Merauke karena mereka masih membutuhkan bantuan di tengah pandemi saat ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima ucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, dan Wanyambe.